Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari GBD Immanuel Bangkalan yang saat ini ada di rumah, mungkin ada di tempat saudara atau berkumpul sama saudara, keluarga. Pada malam hari ini kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita rindu untuk memuliakan namanya, dan kita rindu untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Mungkin dalam waktu-waktu saat ini kita agak sulit untuk berkumpul, untuk kita beribadah bersama-sama. Dan mungkin sesuai dengan jadwalnya, kalau hari ini kita akan melaksanakan ibadah rayon sama dengan rekan-rekan rayon yang ada di Pakabang, yang ada di Selindung, yang ada di Tanjung dan sebagainya. Untuk menggantikan itu, karena kita mengikuti himbauan dari pemerintah, kita bersama-sama pada saat malam hari ini, dimanapun kita berada, kita mau menyembah Dia. Kita mau memberikan waktu kita untuk menyembah Dia, untuk memuji memuliakan nama Dia, untuk mendengar renungan firman Tuhan yang akan sampai oleh Bapak Gembala, yang akan menguatkan kita, yang membuat kita terus yakin kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, yang membuat kita selalu percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi yang sesulit apapun saat ini. Kita mau siapkan hati kita, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus pada saat malam hari ini. Jangan kau lihat kiri dan kananmu. Apa yang terjadi pada saat malam hari ini, luangkan waktumu, sediakan waktu untuk Tuhan pada saat malam hari ini. Arahkan pandangan hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau katakan bersama-sama, kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dia dalam kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Glory, glory Tuhan. Amin, amin, amin. Dengan iman katakan pada saat malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penjagaan perlindungan-Mu. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau balas Tuhan lewat apa yang bisa kami lakukan Tuhan pada saat ini Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus
hanya bagiku percaya. Oh haleluya, janji-Mu ajaib, benar Tuhan, benar Yesus, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Sampai saat malam hari ini Tuhan, sampai pada malam hari ini Yesus, Engkau masih menjaga, melindungi kami Tuhan. Engkau terus menyertai kami Bapa dalam kondisi apapun Tuhan. Pada saat ini Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan Yesus, begitu banyak berita-berita Tuhan yang membuat kami was-was, yang membuat kami khawatir Tuhan, yang membuat kami takut Tuhan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Pada saat kami bersandar hanya kepadamu, pada saat kami hanya berserah kepadamu, pada saat kami hanya berdoa kepadamu Tuhan, Engkau akan selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami Bapa. Engkau akan selalu menghindarkan kami dari segala penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Bahkan virus COVID-19 Tuhan yang saat ini merebak Tuhan, kami kena percaya Tuhan, pada saat kami dijaga, dilindungi, disertai oleh Engkau Tuhan, kami tidak khawatir akan apapun juga Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami berkesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, berkesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar Tuhan penyembahan kami, Engkau mendengar kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan diisi, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Untuk kami berdoa hanya kepadamu Tuhan, berharap hanya kepadamu Yesus, menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima renungan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti akan renungan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidupnya Tuhan. Hikmat akal budi dari surga menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Malam hari ini biasa kita melakukan ibadah-ibadah rayon di rumah-rumah ya. Ada rayon Selindung, ada rayon Pasir Garam, Tanjung Bunga, Jalan Koba. Tetapi karena keadaan sehingga malam hari ini kita mengikuti himbauan dari pemerintah untuk berdiam di rumah. Namun sekalipun kita ada di rumah kita, itu tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah. Itulah sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing, yang ada di rumah masing-masing, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15. Saya akan membaca ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-44. 1 Korintus 15 ayat 40 dan ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus katakan bahwa ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Namun kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, Paulus bahkan katakan di dalam ayat 44 yang ditaburkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yang dikuburkan atau yang ditanam itu adalah tubuh jasmani, ya. Nah, nanti yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang orang sedang memperhatikan keberadaan tubuh jasmaninya. Apalagi dengan adanya virus corona ini, ya, yang sering kali kita dengar bahwa virus corona tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang tubuhnya sehat, orang-orang yang punya posisi sehat, masih kuat, umur-umur muda. Nah, itulah sebabnya sekarang banyak orang sedang memperhatikan kesehatan tubuhnya dengan berolahraga, dengan makan vitamin, dengan menjaga jemur matahari, ya. Sebelum ada virus corona, orang paling takut dengan matahari, ya, takut hitam, takut keluar flek-flek di wajahnya dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan sengaja mereka berjemur di matahari, tujuannya supaya tubuhnya sehat, supaya kuat, tidak ada virus corona yang berani mengganggunya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah. Saya pun lakukan hal yang demikian, menjaga tubuh jasmani agar kuat, agar sehat, dan kita tidak gampang terpengaruh oleh virus. Bukan cuma corona, virus apapun. Kalau tubuh kita sehat, maka kita dapat melakukan banyak hal, kita dapat mengerjakan banyak hal. Kalau tubuh jasmani kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan banyak hal. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yang harus terus kita ingat, seperti yang Paulus katakan bahwa ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Kebanyakan orang hanya memperhatikan tubuh jasmaninya saja, sementara tubuh rohaninya kasihan, merana. Nah, saudara, saya ingat setiap kali mau buat surat pernyataan, di situ kalimat terakhir selalu ada tulisan sehat jasmani dan rohani, gitu. Ya, setiap kali kita mau buat surat-surat penting yang berhubungan dengan suatu pernyataan, maka kalimat terakhir sehat jasmani dan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memperhatikan yang jasmani, ya, kita makannya yang bergizi, olahraganya cukup, istirahatnya cukup, dijemur mataharinya cukup, sehat secara jasmani. Tapi kalau tidak seimbang, maka tubuh rohani kita akan merana, ya. Tubuh rohani kita akan merana, ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah, ini cuma sekilas saja, tiba-tiba saya ingat, ya, saya pernah dapat kiriman dari teman. Mereka bilang begini, itu orang gila di jalan kok heran ya nggak bisa kena virus corona, katanya. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan, ya, memang benar. Padahal kalau mau dibilang makannya tidak teratur, ya kan? Orang gila itu makannya tidak teratur, tidak pernah olahraga dan lain sebagainya. Nah, tapi jasmaninya dia sehat loh. Dia tidak pernah demam, tidak pernah alami. Nah, namun rohaninya saudaraku, ya, nah jiwanya, nah ini saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya malam hari ini perlu saya sampaikan. Ketika kita menjaga tubuh jasmani kita dengan olahraga, makan teratur dan lain sebagainya, istirahat teratur dan lain sebagainya, namun rohani kita juga harus sehingga seimbang. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, ya, kalau tubuh rohani kita sehat, ya, sehat jasmani dan rohani, katanya kan begitu kira-kira. Nah, kalau rohani kita sehat, kita akan banyak sekali melakukan, ya, atau kita akan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Ketika kita
sehat jasmani dan rohani. Yang pertama saudara, kalau jasmani dan rohani kita sehat, yang pertama kita bisa menanggulangi berbagai macam persoalan. Nah ini saudara, bukankah hidup ini penuh dengan persoalan? Ketika kita melangkah masuk tahun 2020, kita tidak pernah berpikir akan mengalami yang seperti ini. Seluruh dunia benar-benar goncang, saudara, dengan adanya virus corona. Ya, mungkin saja para ilmuwan pun tidak pernah berpikir kalau 2020 ini akan ada goncangan sedemikian berat. Tidak pernah terpikirkan. Nah, saudara gue yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah masalah yang berat. Bukan cuma untuk sekelompok orang, bukan untuk sekelompok bangsa, tetapi hampir 200 negara sudah terkena virus corona. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, kalau jasmani dan rohani kita sehat, maka kita bisa menanggulangi berbagai macam persoalan hidup. Persoalan hidup, saudaraku. Ya, siapa yang pernah menyangka kalau besok akan ada musibah menimpa kita? Tidak ada yang pernah menyangka itu, saudara. Siapa yang akan pernah menyangka kalau 2 hari kemudian kita akan mengalami beban berat persoalan hidup? Tidak ada yang pernah menduga. Tetapi itu bisa datang dengan tiba-tiba. Saya kasih contoh di dalam kitab Ayub pasal 40, pasalnya yang dalam kisah Ayub, ya. Dari pasal 1 di sana dikatakan Ayub itu orang yang luar biasa, orang yang taat, orang yang saleh, orang yang jujur. Pernahkah Ayub berpikir akan datang masalah berat dalam hidupnya? Pernahkah Ayub berpikir akan ditinggalkan atau kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya? Tidak pernah Ayub terpikir akan hal itu. Tetapi dalam perjalanan hidup Ayub, dia mengalami yang luar biasa. Saudara, harta bendanya habis, anaknya meninggal semua, bahkan tubuhnya digerogoti oleh penyakit yang mengerikan. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam perjalanannya, Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan apa, saudaraku? Bahwa Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Nah, Ayub dapat menanggulangi bermacam-macam persoalan yang dia hadapi. Dia bisa atasi ketika dia dengar kabar bahwa anak-anaknya mati. Ketika dia dengar kabar semua kambing domba, unta, lembu, sapi dibawa, dirampas oleh musuh. Saudaraku, Ayub dapat menanggulangi semuanya. Ya. Dan ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit, bahkan Alkitab berkata dia tidak bisa pakai baju seperti kita. Tubuhnya dibungkus dengan daun, karena kalau dengan kain seperti ini, itu darah dan nanah keluar lalu nempel di kulitnya. Waduh, saudara, mengerikan. Sehingga istrinya pun berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, saudara bayangkan. Tapi sekali lagi, karena Ayub, saudaraku yang kasih Tuhan, tubuhnya memang dia bisa mengalami sakit, tetapi dia punya rohani yang luar biasa. Saudaraku, ya, tubuhnya dalam keadaan sakit, tapi dia punya rohani luar biasa, sehingga dia dapat mengatasi, dia dapat menanggulangi berbagai macam persoalan yang dihadapi pada waktu itu. Nah, Roma 8 ayat 28 juga berkata begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya penting sekali, ya, tubuh rohani kita juga dikasih makan, dipelihara, dijaga baik. Jangan cuma yang jasmani. Yang kedua, ketika tubuh rohani kita sehat, kita tahan menghadapi penderitaan. Waduh, penderitaan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Penderitaan. Sekarang banyak orang sedang menderita. Kenapa? Yang dagang sepi. Mau buka toko pun sepi. Serba salah sekarang. Dibuka sepi, nggak ada yang belanja. Ya. Ditutup,
dapur nggak ngebul. Bingung saudara, mau buka toko, kalau ramai nanti takut orang datang bawa virus corona. Kalau sepi, gak cukup untuk gaji anak buah. Serba salah keadaan demikian saudaraku. Ya, jadi dilema. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini ya semakin hari bukan semakin baik, tetapi akan ada penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Namun sekali lagi, ketika kita jasmani dan rohani kita sehat, kita dapat mengatasi setiap penderitaan yang datang. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalau rohani kita sehat, kita dapat mengalirkan kehidupan ilahi. Ya, saudara dan saya bisa mengalirkan kehidupan ilahi atau mempengaruhi teman-teman kita yang sekarang dalam keadaan takut, yang sekarang dalam keadaan cemas, yang sekarang dalam keadaan khawatir atau dalam keadaan sedih, kehilangan dan lain sebagainya. Kalau rohani kita sehat, maka kita bisa mengalirkan kekuatan kepada mereka. Kita dapat memberikan penghiburan kepada mereka. Kita dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Bukan kita berkata, aduh kesian amat ya teman saya ini, aduh saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau rohani kita sehat, kita akan berkata kepada teman saya, kamu kuat, kamu bisa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Amin. Saudaraku, tapi kalau kita sendiri, rohani kita kering, gersang, apa yang kita mau ngomong kepada teman kita yang sedang sakit? Ya, umpamanya ada teman kita yang sakit kena virus corona, iya kan? Apa yang kita mau katakan kepada mereka? Kalau rohani kita sendiri sedang kering, sedang gersang, paling yang kita katakan yang ada di media sosial kan? Kita berkata, aduh kesian amat, kamu kok bisa kena sih? Gimana sih ceritanya? Ya kan? Langsung kita bilang, di sana ada 50 orang mati lu semua kena virus corona. Saudaraku yang kasih Tuhan, hilang pengharapan dia. Tapi kalau rohani kita sehat, maka kita berkata, gak usah takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kita. Dia pasti pulihkan keadaanmu. Dia pasti memberikan kau kekuatan. Tuhan sanggup, kita bisa berikan dia kekuatan. Dan kita bisa katakan kepada dia, ingat enggak bahwa Tuhan pernah memerintahkan angin datang membawa burung-burung puyuh. Bahkan Tuhan pernah perintahkan angin dan gelombang diam. Dan saat ini Tuhan juga bisa perintahkan virus corona yang ada dalam tubuhmu keluar, maka engkau sembuh. Saudaraku, kita bisa katakan demikian kalau rohani kita sehat. Kita dapat mengalirkan itu kepada teman-teman kita. Ya. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12, coba kita buka 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dia berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin engkau masih muda, ya, belum ada pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau punya rohani yang sehat, ya, tidak gersang, tidak kering, maka engkau akan jadi seorang muda, ya, yang memberikan teladan kepada banyak orang, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang putus asa. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, ya, ketika rohani kita sehat, kita akan memiliki kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Ya, kita dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebab firman Tuhan itu berlaku bukan cuma untuk apa namanya ya, ribuan tahun yang lalu, tidak, tetapi firman Tuhan sampai hari ini dia hidup dan berkuasa, berlaku untuk kita dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Nah, tapi kalau rohani kita tidak sehat, maka setiap firman Tuhan jadi perdebatan, setiap firman Tuhan jadi masalah, ya. Tapi kalau rohani kita sehat, firman yang kita dengar kita terima dengan iman,
Kita terima dengan iman dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, banyak sekali ya yang dapat saudara dan saya kerjakan kalau rohani kita sehat. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita jaga tubuh jasmani kita dengan berolahraga, dengan makan yang teratur, dengan berjemur, istirahat yang cukup. Nah, bagaimana dengan tubuh rohani kita yang tidak kelihatan? Yang dikatakan dalam Alkitab, nanti kalau jasmani yang sudah dikuburkan, baru tubuh rohani kita yang penuh dengan kemuliaan akan Tuhan kasih. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan apa? Supaya jasmani dan rohani itu sehat. Bukan cuma jasmani ya, tapi rohani juga sehat. Dengan apa? Yang pertama ibadah, ya, dengan ibadah. Nah, sekarang kan kita sedang mengikuti himbauan dari pemerintah, tidak boleh kumpul-kumpul, ya, tidak boleh kumpul-kumpul banyak orang, karena dengan adanya kita tidak kumpul-kumpul, maka kita memutuskan rantai virus corona ini. Ya, kita dengar, kita lakukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah, saudara. Ya, kita memang tidak bisa kumpul di dalam gereja ini atau di rumah Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Kita tetap bisa beribadah di rumah. Seperti malam ini saudara bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita masih bisa lakukan ini. Ya, dalam kitab Timotius juga di sana ditulis, ya, bahwa latihan jasmani itu sedikit gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudara, latihan jasmani ada gunanya, tapi sedikit, ya. Namun ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Ya, itulah sebabnya sekalipun saudara-saudara tidak bisa datang di gereja, tidak bisa ibadah berkumpul seperti biasa, di rumah saudara tetap ikuti ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, baik seperti malam hari ini, ya. Malam hari ini online ibadah-ibadah rayon. Nanti hari Kamis juga ada ibadah-ibadah doa yang akan renungan yang akan disampaikan oleh saya, oleh Ibu Gembala, oleh pengerja-pengerja yang ada, ya. Ikuti ibadah-ibadah itu. Dan saudara berdoa, jangan lupa berdoa di rumah. Berdoa di rumah karena kekuatan kita dengan doa, ya. Sehingga rohani kita terus terbangun. Saudara yang kasih Tuhan, seperti tanaman yang disiram air terus, jadi segar. Kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah dengar firman Tuhan, wah berbahaya, saudara. Ya, jasmaninya memang kelihatan sehat, kelihatan segar, tapi rohaninya gersang. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Ya, jadi yang selanjutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya rohani kita tetap segar, baca firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Ketika kita melakukan ini, saudaraku, maka jasmani sehat, rohani sehat. Kita bisa kerja, kita bisa beraktivitas, kita juga bisa memberi kekuatan kepada orang lain, kita juga bisa mengatasi setiap masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Kita bisa melampaui segala hal karena jasmani dan rohani saudara dan saya sehat. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan malam hari ini. Mari saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa, dan tidak lupa juga kita malam ini berdoa buat bangsa dan negara kita, buat dokter, perawat, dan juga relawan yang sekarang sedang bekerja di garis depan. Kita doakan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami datang bersyukur karena kasih karunia-Mu kami masih ada. Amen. Kami datang bersyukur karena Engkau menyertai kami. Amen. Engkau menjaga, Engkau melindungi kami sampai malam hari ini. Amen. Bahkan malam ini kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau ajar kami, Tuhan, bukan hanya untuk menjaga tubuh jasmani, tetapi juga kerohanian kami, sehingga tidak gersang, tidak kering. Amen. Tetapi kami dapat memiliki tubuh jasmani dan rohani yang sehat. Amen. Kami dapat mengatasi setiap masalah hidup.
Kami dapat mengatasi setiap persoalan yang datang. Kami dapat mengalirkan kekuatan kepada teman-teman kami yang sedang menghadapi masalah persoalan hidup. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kesempatan malam hari ini hamba datang kepadamu berdoa Tuhan, buat pemimpin bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, dan juga semua kabinet-kabinet yang ada. Tuhan, Engkau lihat beban yang ada di pundak mereka, tanggung jawab yang besar ada di pundak mereka. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga Tuhan ketika mereka menghadapi masalah saat ini yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, mereka dapat mengambil keputusan yang benar, keputusan yang benar, bukan keputusan yang salah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati pemimpin bangsa dan negara kami ini, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya. Tuhan berkati juga kabinet yang ada, Tuhan berkati, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga hamba buat Tuhan, buat para dokter dan juga perawat-perawat, relawan yang ada yang saat ini sedang bekerja. Mereka sedang berusaha untuk menolong para pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan Yesus tolong memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka perlindungan, memberkati mereka dengan sukacita, mengganti ketakutan dengan kekuatan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Bahkan Engkau juga campur tangan buat semua pasien yang saat ini terinfeksi. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan setiap orang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Bangka dan Belitung Tuhan, Provinsi Bangka dan Belitung Tuhan. Tolong pemimpin-pemimpinnya yang ada, satukan Tuhan visi misi mereka, satukan apa yang mereka akan lakukan Tuhan, sehingga Bangka Belitung Tuhan boleh dimenangkan, Bangka Belitung juga dilindungi Tuhan, bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba menolak setiap orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini, orang-orang ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah menjaga bangsa dan negara kami, Engkau Allah memberkati bangsa dan negara kami, dan Engkau Allah melindunginya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan harapan kami kepada-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati semua masyarakat yang ada Tuhan, berkati Provinsi Bangka Belitung. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami katakan, bagi bangsa ini kami yakin Tuhan, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya.